Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih mengizinkan kita untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kita, tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya juga tidak akan pernah kita lupakan, kita sampaikan untuk junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tentang mukjizat Al-Quran sebagai mukjizat. Tentunya kita sama-sama sudah pernah mendengar kata-kata mukjizat ini, bahwa mukjizat ini adalah suatu hal yang menurut kita adalah suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang ajaib, sehingga kita menemukan atau melihat sebuah kondisi yang di luar nalar kita, di luar dugaan kita. Mungkin kita tidak sengaja bisa jadi mengatakan hal yang luar biasa itu yang kata-kata mukjizat. Tapi sebetulnya mukjizat itu adalah, yang lebih tepatnya adalah hal-hal yang diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk memberikan suatu pembuktian, suatu keyakinan kepada umat bahwa beliau adalah memang utusan Allah, adalah nabi-nabi Allah. Lebih tepatnya mari kita lihat di dalam halaman 15 dalam tafsir Al-Azhar juz 1 ini, yang merupakan pedoman kita dalam membahas ini, yang disusun oleh Buya Hamka. Kita lihat judulnya di sini adalah I'jazul Quran. Arti i'jaz ialah melemahkan, yaitu lemah orang buat meniru atau menyamai, apatah lagi menandingi dan melebihinya. Sebab itu samalah pendapat ulama-ulama ahli bahasa dan sastra bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Musa ada mukjizat membelah laut dengan tongkat. Bagi Nabi Isa ada mukjizat menyembuhkan orang sakit lepra hanya semata-mata dengan menyentuhnya. Maka timbullah pertanyaan orang, mengapa mukjizat Nabi Muhammad SAW hanya Al-Quran yang dibaca atau satu kitab yang dipelajari, bukan sebagai mukjizat yang mengagumkan akal? Mengapa tidak tongkat sebagai yang ada pada Nabi Musa? Mengapa tidak api yang tidak menghangusi sebagai mukjizat Nabi Ibrahim? Atau sebagai Isa menyembuhkan orang buta dan orang sakit lepra itu? Di zaman kita ini pun masih ada orang yang bertanya-tanya demikian. Dan orang-orang musyrikin di Mekah dahulu pun pernah meminta supaya Nabi Muhammad SAW menunjukkan suatu mukjizat. Misalnya Bukit Safa menjadi emas, atau beliau sendiri mempunyai sebuah rumah dari emas, dan beberapa permintaan yang lain, sebagaimana kelak akan tersebut di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 93.
dan beberapa ayat pada surat yang lain. Tetapi permintaan mereka itu tidak dikabulkan Allah, atau tidak memandang itu lebih penting daripada mukjizat Al-Quran. Beberapa hadis yang sahih telah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat beliau bahwa beliau pernah mempertunjukkan mukjizat yang aneh-aneh dan ganjil. Misalnya keluar air yang diminum oleh 1.200 orang dari dalam timba beliau yang kecil di Hudaybiyah, atau hujan lebat di sekitar kemah tentara saja dan tidak turun di tempat lain sehingga dapat semuanya menampung air, yang banyaknya 30.000 orang dalam perjalanan ke peperangan Tabuk, dan beberapa mukjizat yang lain. Tetapi mukjizat yang demikian tidaklah beliau jadikan tantangan kepada kaum musyrikin. Beliau menentang lawan hanyalah dengan mukjizat Al-Quran. Dengan Al-Quran beliau mengokohkan risalahnya, dan dengan Al-Quran beliau menambah iman pengikut-pengikut beliau, kaum yang beriman sampai hari kiamat. Mukjizat seorang Rasul ataupun seorang Nabi selalu disesuaikan Tuhan dengan zaman hidup Rasul atau Nabi itu sendiri, dan harus sesuai pula dengan macam ragam risalah yang dibawanya. Apabila risalahnya itu adalah risalah yang merata untuk seluruh umat manusia, yang kekal dan tidak akan berubah lagi sampai selama-lamanya, hendaklah mukjizatnya itu yang kekal dan merata pula, yang kian mendalam orang berfikir kian mengaku akan mukjizat itu. Mukjizat itu sekali-kali tidak akan kekal kalau dia hanya merupakan suatu kejadian yang dapat dilihat mata di suatu masa. Sebab apabila Rasul yang membawa mukjizat itu telah berpulang ke rahmatullah, mukjizat itu tidak akan bertemu lagi. Dan ada pula suatu kejadian yang dipandang mukjizat di zaman hidup Nabi yang bersangkutan, namun setelah beberapa abad di belakang, keanehan mukjizat itu tidak ada lagi karena kemajuan ilmu pengetahuan. Sebab itu maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad bukanlah mukjizat untuk dilihat mata dan panca indera atau hissi, tetapi untuk dilihat hati dan meminta pemikiran atau maknawi. Mukjizat yang hissi telah habis pengaruhnya dengan habis zamannya. Mukjizat Musa dan Isa hanya dilihat oleh manusia yang sejaman dengan beliau. Orang yogi yang kuat mengadakan pertapaan sudah bisa berjalan di atas api yang tengah menyala, sehingga mukjizat Nabi Ibrahim sudah hampir disamai. Kemajuan ilmu kedokteran di zaman sekarang telah memungkinkan sembuhnya penyakit-penyakit hebat sebagai yang telah disembuhkan oleh jamahan tangan Nabi Isa. Sudah ada pula orang yang memperkirakan bahwa terbelah laut di zaman Musa adalah lantaran pasang yang selalu sangat surut. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad SAW sendiri tentang Isra dan Mi'raj masih juga menjadi pertikaian paham di antara ulama-ulama Islam sendiri sejak lagi di zaman sahabat. Apakah beliau itu Isra dan Mi'raj dengan tubuh dan nyawa beliau, atau hanya nyawa saja? Aliran yang dua itu tetap ada, yang berarti bahwa bagi golongan kepercayaan dengan nyawa saja, urusan Isra dan Mi'raj dengan sendirinya tidak begitu hebat lagi, dan tidak pula mereka kafir kalau mereka berpendapat begitu. Lantaran itu dapatlah kita berkata bahwasanya mukjizat segala nabi dan rasul dan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang selain dari Al-Quran adalah hal nyata yang dapat dilihat mata, yang habis dengan sendirinya setelah lewat zamannya. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Quran ini adalah mukjizat untuk seluruh masa dan bangsa, yang datang setelah akal dan kecerdasan manusia sudah lebih tinggi daripada zaman purbakala yang telah dilaluinya itu. Tegasnya, dahulu mukjizat untuk dilihat mata, sekarang mukjizat Al-Quran untuk dilihat akal, akal dari seluruh manusia, turunan demi turunan. Jadi, saudara sekalian, bapak-bapak juga yang saya hormati, bahwa memang nampak sekali bagi kita bahwa Al-Quran ini sampai sekarang kita masih merasakan kemukjizatannya itu sampai ke zaman kita sekarang. Betapa Al-Quran yang terdiri dari 6.236 ayat itu, 114 surat dan 30 juz itu terbukti bisa dihafal. Itu salah satu hal yang cukup luar biasa. Ada kemampuan manusia
menghafal ayat sebanyak 30 juz itu ada di dunia ini. Oleh karena itu ini salah satu di antara sekian banyak analisa kita bahwa memang Al-Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang sampai hari ini dia merupakan suatu hal yang selalu update, selalu nikmat kalau kita ulang-ulang. Walaupun kita mengulang-ulang membaca Al-Quran itu, kita merasakan kita tidak pernah bosan. Setidaknya contohnya saja kita membaca Al-Fatihah saja yang wajib sehari semalam itu sebanyak sekurang-kurangnya 17 kali kita. 2 rakaat, 2 kali di salat subuh yang wajib, tambah salat zuhur 4, sudah 6, asar 4, 10, maghrib 3, 13, dan tambah Isya 4, 17. Itu sekurang-kurangnya itu. Dan kita tidak pernah bosan. Dan luar biasanya lagi, setiap satu huruf itu Allah berikan kepada kita satu kebaikan. Nah, kalau orang menyadari, wah, luar biasanya Al-Quran ini, satu huruf saja kita diberi satu kebaikan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sudah 30 kebaikan. Tentu kita merasa rugi menghabiskan waktu kita tanpa kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Kita mendengar di keliling kita, melihat orang sekarang hobi nyanyi-nyanyi dengan berbagai macam hiburan-hiburan, menghabiskan waktu semalam suntuk berkaraoke dan semua macamnya. Tapi justru mereka tidak mendapatkan pahala, bahkan bisa mendapatkan dosa kalau dia mengeluarkan nyanyian yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya inilah luar biasanya Al-Quran itu. Semoga kita mungkin menyadari bahwa kemukjizatan Al-Quran ini memang kita rasakan sampai hari ini. Banyak maaf bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.